Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Malik yaumiddin, alhamdulillah, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita muliakan, Al-Mu'furlah Muassis Ma'had Tarbiyah Da'wah Abuya Warabi Arwahna wa Ustadna Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Nawarallah dariham wa adharallah jannata ma'wah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin. Al-Mukarram Al-Muhtaram yang kita muliakan, Mudirul Ma'had min abna Abuya Hasan Baharun, berikut Fadilatul Habib Dr. Segaf bin Hasan Baharun, Fadilatul Habib Ali bin Hasan Baharun, Fadilatul Habib Hussein Hasan Baharun. Tidak lupa termasuk dalam majelis keluarga mantu beliau Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jubri, hafizahullah wa rahmatullahi wa bihi bidarin amin. Dan yang saya muliakan, para awliya al-umur, para wali-wali santri yang masih banyak kami kenal, alhamdulillah. Pertama, samping kami adalah Haji Taufik, hafizahullah. Kemudian Haji Nur Hasan, tadi saya baru tahu hari ini Haji Sugeng, ya. Jadi insyaAllah tambah sugeng, insyaAllah. Dan tambah bercahaya dan mendapatkan dari cahaya Syekh Hasan, Haji Nur Hasan. InsyaAllah ini semuanya ada ta'alluq. Yang penting kita selalu tafaulan itu mencocokkannya dengan harapan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kembali kepada dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, innani fi dhanni 'abdi bihi. Kemudian juga ada Haji Isra, kemudian kalau Haji Nawawi, anak-anakku saya masih ingat semua nih. Alhamdulillah 50% saya lihat masih, alhamdulillah. Tapi dia sakit semua di sini, alhamdulillah. Ya, Habib Yahya ini sudah Al-Muhtaram. Kemudian ada Ustaz Kadam di situ. Kemudian ada Ustaz Naufal, ada Ustaz Jamal, Ustaz Nur Aziz, Ustaz Nafiq, masih banyak ya. Ustaz Alawi, Gus, ya. Kemudian Abdul Rahman, sampai itu juga, ya, Ali terus banyak semua. Jadi alhamdulillah, maka tersebut masih ada yang insyaallah. Karena ini kenapa kita banyak ingat dengan anak malam ini, karena mereka ini selalu menziarahi podcast dakwah ini. Alhamdulillah, semua ini beri satu keberanian. Kayak ini Seban Khalid, yakin Sufyan, ya. Kalau ada saya betul-betul semua. Saya senang, saya sangat terharu kalau melihat ada persatuan ittihad seperti ini. Insya Allah untuk ke depan malam dapat kita katakan insya Allah dan itu model rahmat. Amin. Karena dari inilah yang insya Allah. Bagaimana tidak? Habib Hasan satu orang sampai sekarang nama beliau dan dapat membangun Indonesia ini dengan banyaknya zikir, banyaknya ratibul hadat, bertebaran di mana-mana. Alhamdulillah menjamak pemuda-pemuda yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan beliau. Bagaimana kita tidak membangkitkan kita punya semangat? Bagaimana beliau bisa dengan sendirian begitu? Tapi apa yang berangkat yang membuat beliau Hasan sukses itu? Karena semata-mata ikhlas karena Allah. Jadi ini sarana, ada kasidah, alhamdulillah, diberi suara yang bagus, berbangga dengan insyaallah. Ya. Kemudian Pak Haji Nur Hasan kita membantu dan memberikan sarana dan sebagainya. Yang lain dari murid memberikan support untuk kita, ya, semuanya penting. Maka saya membayangkan kalau orang tua ini kerjasama dengan alasan yang alangkah lebih
hidupnya. Karena anak muda dengan orang tua tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh perjuangan yang sangat besar yang dapat kita ambil ringan, yakni kita kerjakan, tapi tidak menghilangkan dari nilai yang pertama yang diberikan Allah, salat 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu kenapa? Coba lihat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW datang telah menemui Allah bukan menjadi kebanggaan lalu wah saya bangga 50 kali salatnya. Dia mampir ke Nabi Musa alaihissalam. Ini untuk apa? Pelajaran untuk kita anak muda. Tidak boleh mendapat mentang-mentang. Nah ini yang tidak boleh. Datang ke Nabi Musa. Orang tua juga jangan dibiarkan kalau ada salah tanya. Ya, contoh Nabi Musa, terus biarkan dia merasakan yang baik. Tidak, ditanya dia Muhammad, apa yang kamu dapatkan dari Tuhan? Saya dapat perintah sholat 50 kali. Ya Muhammad, sesungguhnya umatmu nanti akan datang kecil-kecil, pendek-pendek kayak Ismail Ayu. Gak kuat ya, kau mintalah keringanan. Datanglah menghadap kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikurangi 5 kali, balik lapor. Apa yang kamu dapatkan dikurangi 5 kali, masih belum mampu, kembalilah. Singkatnya sampai 9 kali kembali. Pada akhirnya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sembahyang yang 5 kali tidak bisa dikurangi lagi. Karena salat yang 5 kali itulah sembahyang 50 kali. Karena semua umatmu jika melakukan kebaikan, aku gandakan 10 kali. Ya. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Alhamdulillah berkat apa? Orang tua dan kerja baik. Nah inilah namanya. Saya titipkan antum ini semua kepada para orang tua yang ada. Alhamdulillah masih orang tua masih banyak yang bisa kita. Satu yang saya inginkan, anak muda ini kalau tidak kita manfaatkan, akan datang dia dari orang tua sudah berbeda pikirannya. Jadi sekarang ini makanya anak muda ini mari kita himpun, kita bantu. Sudah jelas kata Rasulullah SAW, asyababu imadul bilad, idza saluha syabab saluha bilad, wa idza fasada syabab fasada bilad. Maka pemuda itu adalah imam, tiangnya negara, ya, atau tiangnya di daerah. Apabila pemudanya baik, baiklah ini negara itu. Tapi apabila pemudanya sudah rusak, maka rusaklah itu negara. Alhamdulillah Habib Hasan dapat menjadikan anak-anak kita, dan ini berkat taufik dan hidayahnya Allah, sehingga orang tua menitipkan anak-anaknya. Sekarang kita lihat manfaatnya anak-anak kita, alhamdulillah. Coba menjadi lisanul zakir, masya Allah, beringat-ingat Allah, menyebut-nyebut sirahnya Rasulullah SAW. Ini tersebar dalam hatinya. Anak muda inilah yang akan mengundang barakah untuk depan. Dan kalau kita malam jadi apa? Lihat pemudanya. Tapi ini belum banyak. Kalau kita lihat di sini, tapi kalau kita pulang mencari pada rumah-rumahnya, paling sana dapat income itu satu. Jalan sana ada satu lagi. Kapan kita berkembang? Nah, makanya saya berharap orang tua ini coba kumpullah bareng-bareng, bukalah madrasah satu. Kemudian di daerah mana lagi bukalah madrasah itu satu. Bagaimana nanti anak-anak itu kita punya cucu, kita punya, jangan masuk pesantren dulu, masukkan di situ. Dia punya pekerjaan, ilmunya tambah lancar. Itu nanti ilmu anak itu sudah belajar ilmu keulamaan dikasihkan dari pondok. Tapi kena mendam, dia mengajarkan apa? Kalau tidak ada bahasa sarana apa ya? Beri dulu metode untuk belajar mengajar 2 kali anak-anak sekolah itu dia sekolah 2 kali. Ya. Sore atas sampai tidak apa-apa. Di madrasah itulah anak-anak kita yang mengenal dasar-dasar agama yang merupakan tanggung jawab orang tua, fardu ain tentunya. Anak itu kasih tahu bagaimana cara dia bercebok, membersihkan najis, apa jenis najis, bagaimana cara membersihkan tiap jenis najis itu yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara mandi besar, kan begitu. Bagaimana syarat-syaratnya sholat. Sedangkan sholat itu adalah modal utama. Pertama yang dihisab yang akhirat itu. Kalau sholatnya bagus, baru dilihat amal itu kan diperiksa, dilihat. Kalau sudah sholat tidak bagus, amal yang lain tidak dilihat. Asalnya sholat itu kan tingkat
tingkatnya? Tingkat paling mudah, paling rendah itu tingkat sah, jadi. Baru kedua, baru tingkat makbul diterima. Sudah itu baru naik menjadi tingkat mabrur. Maka orang-orang yang haji semuanya kita doakan ya haji mabrur. Tidak pernah doakan salat si mabrur. Pada salat itu pokok, haji itu masih ikut. Mengapa? Karena salat yang paling modal. Tidak terima ada apa-apa. Mungkin begitu pikirnya. Kalau haji paling takut, ini 2 tahun ini udah terima. Gimana? Padahal haji masa kena haji udah terima. Makanya oleh karena itu hari adik-adik kita yang akan datang. Supaya beban kita sebagai orang tua, kita mengajar ke sibuk, kita juga mau kerja dan asal kasihkanlah dibuatkan madrasah. Orang tua cuma menyelengnya saja. Bila perlu undanglah orang-orang yang nampaknya bisa. Ada nanti buat tim ini, ada satu pendanaan. Nanti bukan hanya itu, daripada dididik anak kita menyantuni orang-orang yang tidak mampu, memberikan orang-orang yang yatim-yatim, miskin-miskin, bisa diajar dengan dana itu. Yang ngajar sudah ibu anak-anak kita ini, walaupun diberi sekedarnya, karena mereka tidak menjadi kewajiban. Dan insya Allah usaha-usaha dia pasti berkah dia ngajar. Karena orang yang belajar saya ditanggung oleh Allah. Kata Rasulullah, "Anna Allah yatakaffalu 'ala talabil ilmi fi rizqihi." Sungguhnya Allah menanggung oleh yang belajar itu dalam urusan rezekinya. Nah, cuma kita kadang kurang yakin, menyerahkan anak saja. Bahwa ada surat permohonan keringanan. Ya apa-apa, kita yang paham saja. Ya, tiap tahun kalau banyak ya, sampai sebintar gitu. Nah, saya juga ekonomi saya lepas. Kemarin ini pas lagu ini, dan anak saya tambah mondok ini, minta separuh, ya teman. Tapi kalau dia mantap saja, insya Allah kasihnya keyakinan. Membina keyakinan sebagai itu harus belajar agama. Mana mengapa orang diberi ilmu derajat diangkat, orang saleh, orang-orang beriman derajat, tapi derajat untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Karena keyakinan dengan ilmu berbeda, hanya yakin ikut-ikutan. Kata guru aja satu lagi, oh iya, kata guru itu bukan begitu, berubah ya. Tapi kalau dia baca, dia tahu bahwasanya Allah itu memahami tafsir ayat itu saja. Wa may yattaqi yaj'al makhrajan, apa susahnya? Apalagi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, apa takutnya? Jadi tidak perlu kita memikirkan sesuatu barang yang sudah ditanggung oleh Allah. Padahal banyak sekali saudara kita kena PHK nangis bulan-bulan nangisnya. Ya Allah, gimana? Dikiranya rezekinya dari situ, padahal rezeki dari Allah. Habib Hasan kurang apa? Begitu dijanjikan oleh Safarah dari Saudi, jadi Safarah ingin juga buat proposal. Di awal-awal beliau belum banyak yang membantu buat proposal. Setelah proposal jadi, Safarah pindah. Yang keduanya, masuk orang ada yang Wahabinya, jadi kurang perhatikan pesantren. Datanglah bawa proposal ke Sayyid Muhammad. Ini Ustaz Hasan cerita saya. Dan Ustaz Muhammad, Ustaz Sayyid Muhammad itu distrong kembali ke Habib Hasan. Luar biasa. Coba ya, Habib Hasan datang ke sana minta apa? Ditanya kok, saya begini. Mengapa bawa proposal terus? Katanya ini sebenarnya bukan dibawa ke sini. Ini mau diambil ke Jakarta, tapi safarahnya ganti. Apa kata Sayyid Muhammad? Ya, tabadal Arab, tabadal Rais, tabadal Safarah, tabadal, lakin Allah la yatabaddal. Berganti presiden, berganti ini, berganti semua. Ingat, Allah tidak akan berganti. Habib Hasan nonton muncul semua. Nah, itu ceritanya. Mengapa kita takut? Orang tua masih banyak. Insya Allah, buka madrasah yang kasih guru yang sudah, oh ini kerjanya, pamannya untuk bukan ahlinya, itu mengajar bagus. Antara kita, jangan kita ini ya gini, kalau kita masih yang usaha kita, sambil jangan usaha. Bukalah itu madrasah. Ini untuk mengantar madrasah ini kecil, tapi membuat makmur di daerah. Coba semua anak yang kecil-kecil itu, dia mengetahui sah batalnya, ya, mana yang sama, mana yang batal, kemudian mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram dan mana yang halal. Ini tahu, makmurlah di sini. Itulah nama iman, ilmu dan iman. Ini gabung. Allah yang mengatakan Madinah, dia mengatakan Qura. Yang saya katakan tadi. Nah, apa kata Rasul? Dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu," seandainya penduduk kampung itu beriman, wattaqau dan bertakwa,
pakai huruf lam, akan kami buka, benar-benar kami buka. Apa itu? Barakah dari langit, barakah dari bumi. Dan didirikanlah madrasah. Dari madrasah ada sumber. Alhamdulillah melihat macam Ataraki dari dulu, zaman dah putus-putus orang belajar. Berapa itu dapatnya dulu? Tapi kalau masih ada yang tadi kita lihat. Itulah untungnya. Siapa yang sahib di situ dapat terus sampai sekarang. Beribu itu murid. Nanti dia merasa sini sujud, yarka, wayasjud, wayakra Quran, wayakra ratib, wayakra hadis, wayakra zalika, semua dibaca yang dalam kubur ini. Nah, ini yang paling penting. Kalau tidak ada menyumbang, bentuk tim, pergi datang orang kaya itu, tidak apa-apa. Jangan malu, jangan malu. Habib Hasan maka semangat. Apa kata Habib Hasan? Ketika dia masih dulu banyak keluar daerah, keluar pulau, kan? Cari dana untuk pondok. Apa kata Habib Hasan? Ada yang bilang kita ada ini, pasti orang bilang baru nyampe, oh pasti cari uang, cari dana. Terus rasa, apa yang kita malukan? Kita ini, terus rasa harus tahu hakikatnya kita ini. Kalau kita tahu hakikat amalnya kita tidak merasa malu, tapi bangga. Coba lihat tuh. Hakikat kita datang ke sana, cari apa? Cari dana untuk pondok. Pondok itu apa? Untuk umat. Kita bersyukur hampir dipilih oleh Allah dapat memperjuangkan umat. Rasulullah SAW meninggal, umati. Siapa yang memikirkan? Kau bukan pesantren untuk menyelamatkan umatnya. Gini aja kita pondok itu alhamdulillah boleh katakan maju ya bisa. Tapi Habib Sentral juga duduk ya Ismail. Kita ini masih melihat anak-anak yang ada di pondok. Itu yang banyak di jalan. Ini kita bisa mengatakan biasa. Siapa yang ngajar dia kalau bukan kita? Anak-anak kita inilah yang kita perlukan. Maka kalau anak-anak kita tinggal kita bantu, Bang, saya mau lihat pengajian di sana. Jangan kau kerja, lihat saja. Kalau salah ide positif, inilah yang kita dukung. Maka saya punya paman, punya semboyan begini. Itu bahasa apa istilahnya itu? Jadi dia bilang begini. Ya Ismail, bukan yang banyak itu baik, tapi yang baik itu banyak. Coba deh. Saya bingung, ini apa ini? Udah dapat jawabannya? Belum. Udah. Dia bilang apa? Orang banyak berkumpul itu baik. Banyak di sana di meja-meja judi, banyak di sana kumpul, itu belum tentu jadi baik. Tapi kalau orang baik satu saja kesalahan baru, coba lihat menjadi banyak lah. Coba yang menyahulnya belasan ini, masya Allah. Kita telepon dari sana sampai Kamboja, telepon kemarin saat ini hallnya belasan. Satu orang sama makannya banyak makan tempe, sering dia makan. Tapi apa perjuangan dia? Dengan tenaga, dengan pikir, tidak nganggur. Makanya wasiat Ustaz Hasan dengan saya wasiat dengan antum. Kata beliau, ya Ismail, kalau kamu ingin sukses, jangan panggil tidur, tapi biar tidur manggil kamu. Ini orang sekarang, cuma lihat, tidur dicari-cari. Nggak mau ngantuk, beli kursi malam, goyang. Belum kan? Kenapa dicari itu tidur? Bawa baca, bawa nulis, ini manfaat. Kita doa, ramaikan Ustaz, pergi belajar, berikan anak-anaknya baca ini. Itu harusnya. Panggil anaknya baca Waqiah malam hari. Coba anak muda kita ini semuanya nanti bangkit seperti itu. Semangatlah. Ke depan jelas. Malam ini yang nyaman kita di kuburan. Kalau bisa sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita lihat. Makanya cerita di Quran itu kan sebagian cerita dari para rasul-rasul sebelumnya. Maka belah badai wa ma ba'dahu, dan ceritanya sebelum terjadi pun ada di Quran. Yang sudah terjadi lama-lama ada di Quran. Yang masa berjalan pun ada. Apa yang lalu? Kata Allah dalam Al-Quran, am kuntum syuhada, itu untuk Rasulullah. Jadi inilah bekal untuk kita. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kamu lihat contoh yang mampu ketika Nabi Yakub sudah mendekati ajalnya? Apa kerjanya dia? Kumpul anak-anaknya. Ya bani, wahai anak-anak, ma ta'buduna min ba'di,
Apa yang kamu sembah nak kalau Allah sudah ada? Bukan menyembah itu langsung sembahyang menyembah pohon, tidak. Keyakinannya itu tidak pindah dari Allah. Bawa emas dari sini, cari kerja sini, jadi lebih mahal gaji. Aida dapat. Kerja belum tentu, duit cari dulu nanti dapat. Karena dia bukan cari kerja, cari duit. Saya bilang, saya ketemu teman saya yang udah lama mundur pulang. Apa sih kerja kita ini? Wah, sulit saat cari kerja sini. Sampai sekarang muter-muter aja. Kalau ini ikut saya ke pondok, datang malam ini, besok pagi dapat kerja. Sampai pagi, siang kerja. Tuh banyak semuanya. Berapa sebelum? Itu yang tidak ada. Cari duit. Coba cari kerja, pasti dapat duit. Ya Allah, gampang sekali cari kerja itu. Anak muda itu bisa untuk biaya pesantren, ada uang biaya bersekolah, buatkan ini, belikan alat-alat untuk rumput. Datang depan tertutup, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana ada masalah untuk mengembangkan madrasah ini. Pak, nak bayar sama depan rumah, gimana Pak? Bisa saya? Nanti bayar berapa? Bapak bayar atau diterima? Tak bayar, mudah-mudahan dapat doa dari Bapak. Seperti tempat lain. Pasti nasi. Lama-lama akhirnya bagus. Nah, mulai dia. Pak ini nomor perlu lagi, Pak ini nomor tinggal kan. Lama-lamanya mau lebaran mau puasa. Pak ini bisa ada bos rumah saya. Sudah jadi bos kita di situ. Nah, beli alatnya. Dia begini rumahnya alamat. Dapat duit. Itu cari kerja dapat duit. Kau cari duit tidak dapat itu kerja. Nah itu salah itu deh. Saya sampai tolak kerja bingung deh. Kayak itu banyaknya. Yang mana kedua ini? Itu kerja saya. Ya Allah, saya benar senang. Pokoknya kesayangan saya dari anak malang dari dulu. Karena mereka ini bisa memanjakan diri dengan guru-gurunya. Karena akhirnya pada saat basi semua. Cuma kenang, mengapa? Karena anak-anak terdidik. Tapi tidak lepas tadi pesan-pesan orang tua yang ada ini. Hormati gurunya, itu penting. Ada orang tuanya gaya orang-orang umum. Ustaz, izinkan anak saya. Dia bilang, ngomongan siapa ini? Coba tanya Ustaz, apa kabar, sehat? Enak, udah Ustaznya ngomong, amin. Akhirnya teman-teman mengamuk, bisa izin. Boleh mikir Ustaz. Ini tanya langsung dari repot, datang. Ustaz, saya izinkan anak saya. Siapa ini? Coba tanya ke saya. Nah, dari itu serahkan, ya. Hakikat kita begitu dari sumbang untuk pondok itu hakikat pertama, ingat itu. Yang kedua, hakikat kita cari sumbangan untuk selama sumbangan itu memang untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Kita apa itu? Untuk menyelamatkan harta mereka. Barangkali belum pernah sempat dia itu untuk memberikan. Kalau belum memberikan, ada yang memberikan tidak dapat hasilnya. Kita coba datang. Ya, menyelamatkan hartanya. Barangkali dia sudah siap-siap mau beli, nanti beli ini masang parabola, datanglah kita bawa marah-marah sedikit. Dari mana ini? Berapa apa perlu boleh sudah alhamdulillah dapat. Terkurang uangnya, tertunda dia beli TV kita bebasan. Tertundanya itu dapat pahala. Apa yang beda jadi dibeli TV yang pakai parabola yang datang. Nah, kalau TV yang Islam ya bagus. Nah itu namanya, itu zaman dulu kan cuma TV itu rata-rata ya begitu. Film-film cabul juga begitu. Hakikatnya menyelamatkan hartanya. Itu hakikat kedua. Hakikat yang ketiga, bahwasanya orang yang telah memberikan hartanya itu sekalipun banyak yang nyumbang, di akhirat pasti menyesal. Karena dia melihat betapa besarnya bantuan itu. Udah dia kejepit, udah susah, datang itu gaya surat dia bawa malaikat. Ini apa? Diringankan kali. Oh ini dulu katanya yang beri Ustaz Hasan. Ya Allah, kenapa tidak saya beri semua keluarga saya? Nah begitu. Contohnya kalau percaya Al-Quran itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahlikumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang tidak menyesal memati dekat Allah itu dua. Pertama tidak sempat sedekah, yang kedua cepat bisa menjadi orang baik. Minta dengan Allah. Apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluhum. Ya. Apa itu? Wallahu khabirun bima ta'mal. Allah tahu kau ada panjang umur seperti itulah kau tarik cepat Allah namanya. Gitu. Itu contohnya. Serasa masyaallah. Lengkap tuh. Yang kedua, apa gunanya majelis ini? Apa guna nanti madrasah itu? Inilah tempat anak-anak kita mengembangkan ilmunya, lalu nanti menjadi orang-orang alim tokoh semua.
Akal Habib Alwi berapa orang saat itu? Nah, sekarang masih ada monak-monakannya. Coba lihat, ya Habib Abdul Qadir dilanjutkan dengan anak cucunya, masih ada. Itu berkatnya. Kalau ada pesantren, ada pesantren itu susah. Buat kalau madrasah, dia gabung di situ. Masuk di sana, dalam lama mondoknya. Ya sampai masuk sanawiyah, kena diajar anak-anak kita. Tidak lagi dia belajar mondok di dalam jauh-jauh maupun sebentar. Tempel lagi mah, ya gitu. Ya sudah gitu memang udah itu tahu, aku udah tahu ya sudah sebenarnya. Ya ke mama itu sudah tahu, pokoknya tempe tahu. Ya. Jadi begitu. Kalau udah mantap di sini, ilmu sudah habis di sini. Kamu bisa melanjutkan di sana. Kan bagus. Jadi yang pagi dia belajar umum, ya. Zuhur itu jam 2 mungkin. Kalau tidak mungkin jam 3, sampai asar, yaitu 1 jam sebentar, apa 50 setengah jam dia salat praktek sholat dia di situ, kan bagus. Pertama sedikit murid, ikut jangan bosan. Yang penting bagaimana madrasah ini jalan, jangan sampai baru gimana bisa jalan. Pondok-pondok yang ada terus itu dasar pertama adalah ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kata Habib Hasan Baharun, maka lillah yanmu wa yastamir. Sesuatu yang dibangun, dimulai, didirikan karena Allah semata, cari ridhonya Allah, maka ini akan tumbuh dan berkembang. Sampai saya mengatakan hampir bisa dipastikan, hampir saja bisa dipastikan. Lihat kalian bisa rasakan. Kalau ada satu organisasi, lalu ada pengajian, ada yayasan, lalu tidak jalan, masjid, akhirnya orang sembahyang makin tambah maju, akhirnya imam dengan 2 orang. Ya. Itu mengapa? Ada yang tidak ikhlas di sana, hampir saja bisa dipastikan. Artinya, tidak boleh katakan pasti ada, tidak, hampir saja bisa dipastikan. Kalau memang di situ, ya, katakan begitu jalannya terhenti, maka ada yang tidak ikhlas di sana. Kalau bukan pimpinannya, ada orang bersamanya. Habib ikhlas namanya. Kemudian keduanya juga ikhlas, panitia juga ikhlas. Tapi ada yang satu, udah dapat sekali, udah dari kasih, wah, tuh kerjanya ya sudah, tidak jalan ini nantinya. Maka Habib Hasan waktu duduk bersama guru rapat itu, kalau saya wali, saya tatap wajah ustaz-ustaz ini. Kalau ada tidak ikhlas, sekarang saya keluarkan, tidak nunggu besok. Itu artinya menunjukkan betapa pentingnya membersihkan pengurus-pengurus yang tidak ikhlas. Nanti kata bebasan, kalau ada orang yang bersama saya tidak ikhlas, nanti murid-murid saya tidak berkah dan manfaat ilmunya. Itu sebabnya. Maka kalau antum sebentar, orang yang masih ada itu bertanya, orang yang terlibat. Karena ikhlasnya sudah inginnya apa? Membumikan bahasa Arab di persada Indonesia ini, tapi pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah ada ilmu, lalu membanggakan, bangun, belum ada murid, bangun dulu, ya. Insya Allah kalau saya buat program di sini akan keluar anak-anak yang intek dan intak. Wah, berapa banyak intek mati semua. Ya, kenapa? Karena tadi itu dia yakin apa? Dengan program ini, dengan kepandaian saya, dengan titel saya, pasti orang datang. Allah kan jalanan ke tahu. Terus pakai saya. Siapa yang gerak orang datang? Dalam waktu siapa yang datang? Allah yang menggerakkannya. Mengapa? Allah ingin orang itu berhasil. Carilah tempat-tempat yang ikhlas, dikirim di sana. Jika jadilah, itulah ikhlas. Maka Ustaz Hasan sebelum meninggal, ada beberapa orang dikeluarkan, tapi dengan cara halus. Sampai saya ini kaget. Udah punya lama dengan Ustaz Hasan. Saya dipanggil. Ustaz Hasan saking pentingnya mau menyampaikan ini, biar orang ini tidak terpancing dengan saya lagi ke semangat di pesantren. Karena Ustaz tahu pada hakikatnya sudah kurang ikhlas. Ustaz Hasan ya saya datang ke jam 9 dan kira-kira kita masuk ke maktab beliau untuk khidmah. Beliau langsung ambil diri, sembunyi di balik luar. Nampak tangannya dengan saya jalan dari sana, nampak tangan Ustaz Hasan, manggil saya. Coba lihat, Ustaz sebesar itu. Saya main ke sana, baru Ustaz minggir, biar tidak kelihatan itu ya. Kata Ustaz, Ishad, ya Ismail Ishad, wahai Ismail, saksikan, minal yum, mulai hari ini, farraktu nafsi min hadar rajul.
saya pisah dari saya ini. Ya annani ra'aituhu lam yukhlis. Tidak ikhlas. Nah, itu cuma dia. Idza huwa ma'i at-tullab la yanfa wa la yatabarakul minhu. Itu tidak berkah dan tidak manfaat ilmunya. Itulah diperjuangkan. Ini enggak cari sumbangan masjid sekian persen, Bapak. Ini namanya datang sana, datang sekian persen. Kita cari yang enak-enak saja. Kita takut nanti itu mangkak itu masjid. Jadi ini ceritanya. Makanya orang bentuk ngapa bendahara pilih orang kaya. Jadi biar tidak geliyor dengan duit. Itu bukan mengharap duit dia kayak kalau dia mau ngasih alhamdulillah. Kan orang udah dicoba kapan anu pakra ayakuna kufran kan begitu. Ya benar baru sertifikat 2 lembar udah kelihatan. Halus istilahnya Ustaz pasti uji yang ikhlas, yang jujur itu yang kerja. Makanya yang kerja di pondok itu sampai tua lagi masih bisa kerja tidak diganti. Dulu sudah apa sebenarnya? Sekarang tidak diganti tidak. Itulah pesantren. Kepala sekolah heran. Saya kepala sekolah sanawiyah. Pertama yang agak muda sedikit, kemenakan saya sanawi, pegang di aliyah. Biru. Sekarang dulu sanawi tidak iya sanawi dia semua sanawi. Selagi boleh terus. Lama-lama, Beb ini tidak boleh lagi, Beb harus bisa-bisa katanya. Mau ditambah banyak, ditawain Beb. Ya, makanya ditawain. Dan nanti bisa ada aturan tiap sekolah itu bukan satu. Oh ya kalau gitu, Ismail di sanawiyah. Ketika pengawas datang di sana. Saya biasa terima yayasan, waktu jalan-jalan bingung, maafin kalau itu. Waktu itu saya sama kepala sekolah, dulu aja. Yang kemana nih kata pengawas? Kepala sekolah mana? Sebentar lagi Pak datang. Gitu datang saya diam dia. Mana kepala ini? Duh, ini Ustaz Ismail. Dia kalau ini masa tak gantiin jadi tambah tua. Itulah. Kalau yang bilang pondoknya unik, Bapak bilang kami merasa unik. Bingung orang dia. Ya, sudah. Pedoman musuh kiai kita di sini, Habib di sini, ya. Selagi masih bisa kerja sampai dia nyerah. Dia bisa jalan. Alhamdulillah masih bisa. Nah, jadi kerja. Mengapa? Yang diharapkan dia tahu. Melepaskan dari pondok tidak pernah menyerahkan uang pakai catat pakai ini. Ini kemarin 50 juta kasihkan. Ini 20 juta antar. Gitu terus. Nah, coba ke orang baru kita minum yakin. Maka Ustaz Hasan uji orangnya begitu. Ada supir, nah ini belajar kalau kamu punya supir baru, gimana ngetesnya? Gampang Ustaz Hasan bicara. Semuanya muyassar, tidak pernah sulit-sulit, menggampangkan. Yasiru wala tu'asiru. Sampai ngetes orang pun yang gampang. Bawa uang 5 juta. 5 juta ini kan pakai ikat. Dan itu sudah berat naik ya. Letakkan di depan mobil. Pas Ustaz Hasan mau turun, di supir baru. Pulau supirlah kali biar situ. Udah keluar, kita balik ke rumah. Dia coba itu berapa lembar? Berapa? Hilang 3 lembar. Diambil sebenarnya. Sudah, jangan pakai lagi supir itu. Itu tidak aman aturannya. Bilang aja, alhamdulillah supir nanti kapan-kapan pakai dulu kami panggil. Tidak pakai panggil, tapi kita tidak perlu. Dia ketemu saya, Ustaz, kok tak panggil-panggil Ustaz? Apa kata kalau perlu manggil? Berarti tidak perlu sudah. Oh hebat Ustaz itu. Nah, cara yang tadi juga dia keluar orang itu, bagaimana? Kalau dia datang, yang orang dikeluarkan tadi kalau dia ini, saya tidak bicara tentang pondok, tapi saya bicara tentang yang lain. Lama-lama dia ngerti. Oh Ustaz Hasan ini nampaknya sudah tidak mau saya. Saat itu gitu duduk sama-sama di kursi cerita. Dia mau cerita begini kan? Anda dengar kemarin di sana itu, Ustaz. Nah, di sana itu apa sudah? Oh, ganggu begini. Anu lagi tanya lagi Ustaz. Itu kemarin di sana sampai pulang. Datang lagi itu. Akhirnya mundurlah dia. Itu hebatnya Ustaz. Nah, Ustaz. Jadi kemudian juga yang terakhir hadis itu saya pesan Ustaz Hasan, saya minta antum semuanya harus ini ya. Jadi tadi pesan Nabi Yakub itu belum tahu ya. Nah, apa katanya? Saya akan menyembah Tuhanmu, Tuhan abah-abahmu, Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi baru ilahan wahidan Allah yang satu. Nah,
Cuma lihat itu. Yang dipikirkan apa yang kamu sembah. Artinya dia berpikir hanya Allah semata-mata. Rezeki dari Allah. Apapun dari Allah. Cari istri pun jangan yakinkan bantah mintakan dari Allah. Semua minta dari Allah. Amanlah dia. Itu nyembah namanya. Sesembahan permohonan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah. Pada kamu pula minta pertolongan. Terus ada tolong yang lain. Nah, itu nanti baru kita mantap tinggal di dunia. Kalau ini enggak, masih hidup, masih muda-muda tanya. Nah, kau sekolahin dia. Kau makan apa nak? Mada tak kulun. Apa kamu makan nak kalau aku tidak ada? Makan ini pikiran. Pada Allah dia bilang, wa ma min dabbatin. Tidak ada yang melata di muka bumi. Kayak cacing dia ulat merayap gitu. Anak masih berjalan, lengkap dengan jari juga dengan mata, masih dibimbangkan untuk makan. Allah kata, kecuali aku yang menanggung. Udah, dia tanggung apa kita bingung. Nah, makanya urusan dunia kita harus santai. Tapi urusan akhirat ukurannya besok mati. Coba deh, Ustaz Hasan, santai. Saya dulu waktu di Pontianak latihan juga ceramah ini, tapi semangat saya dunia dan akhirat harus sama berimbang. Wah gitu. Padahal tidak mungkin bisa digabungkan. Akhirnya imali dunia kaka anaka ta'isu abada wa amalil akhirati kaka anaka tamutu abada. Kata Ustaz Hasan, banyak orang salah. Kerjalah untuk duniamu, setelah kamu hidup selama-lamanya. Akhirnya, makanya apa yang bisa kita miliki kita lama hidup dunia ini sehingga kita puas. Ya. Untuk akhirat, bukan besok. Akhirnya cepat-cepatan semua. Kata Ustaz Hasan, keliru. Yang benar itu artinya kerjalah untuk duniamu, seolah hidup selamanya. Seolah kita ini tidak mati, santai saja. Seolah dia berdiri di depan rumah, ada orang bawa beras. Dari mana? Ada pembagian beras gratis. Tidak ke sana, gampang, lemah, capek dari sore ya. Takut hilang, mungkin bulan depan ada. Tidak ada, tahun depan masih ada. Oh, kita lama nggak mati. Ya. Itu ukurannya. Jadi santai saja. Ada tamu penting, lalu ada urusan pembagian sudah tinggalkan. Tamu itu jauh lebih penting. Nanti Allah akan berikan. Dan begitu. Orang ini ganda itu kan dia beriman, bertakwa. Dia berikan yang tidak dikira-kira. Aku dihitung-hitung itu bukan rezeki takwa. Nah, itu. Ini yang dikatakan. Nah, santai saja ke dunia itu. Tapi kalau urusan datang dari mana? Pengajian sudah selesai, hampir doa, pergi. Sungguh-sungguh dapat salam dari kiainya. Itu jangan dilambatkan. Kalau besok mati gimana? Nah, itu ukurannya. Nah, makanya ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Tidak ada desain Usmani. Hidup itu uang. Ya, jam waktu itu uang. Itu ukuran benar. Kok kita lain coba lihat. Al-waqt kasih. Waktu seperti pedang. Kalau tidak pakai motor, dia motor lagi. Nah, begitu. Itu ukurannya. Jadi tidak boleh santai. Maka semua anak-anak kami semuanya kami ingatkan, bergeraklah, berjuanglah, kreatiflah. Apa yang bisa kamu wujudkan. Paling penting dari itu, coba-coba merintis madrasah. Kita meninggal nanti madrasah masih ada. Untuk anak cucu kita diberkahi semuanya. Insya Allah itu penting. Itu kalau dikatakan mansana fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruh. Siapa yang memulai dalam Islam suatu perbuatan yang baik hasanah, maka mendapatkan pahalanya. Dan pahala orang yang mengerjakan menggunakan itu setelah dia mati nanti. Tidak ada henti-hentinya itu. Nah, ini wadah yang paling penting kita lihat. Insya Allah yakin akan memancing berkah. Ya. Nah, inilah yang kita harapkan untuk depan. Terakhir, saya terakhir dulu. Ya. Biasanya saya bagi pondok itu sampai minggu terakhir di depan tanya banyak bicara di masjid saya. Merasa kurang terus, perasaannya masih belum ngerti aja orang itu. Padahal sudah alim-alim. Ini biasanya saya ustaz semua sudah. Takutnya masih ketika itu terlalu berat dengan orang lain. Kita hanya tergantung dalam itu aja kok. Ya. Maka buat saya di sana terakhir kata ini deh. Berarti itu terakhir satu. Insya Allah terakhir. Kalau yang ketiga ada barang lagi saya. Ini terakhir yang terakhir itu. Yang ini urusan banyak coba serasan. Sampai saat ini kalau orang itu datang studi banding, tambah banyak Pak, bingung kita. Dari luar negeri, dari Malaysia, dari Thailand. Cuma ini bentar lagi studi banding. Sampai saya bilang stop dulu Pak. Nah ini dari Bogor turun ke sini untuk mendapat nama Arabiah bagaimana caranya? Ya sebenarnya sederhana. Benar orang datang dokter datang sana mendapat Arabiah tanya berapa unit labnya? Dia bilang labnya hanya satu.
dan jarang dipakai. Lama Pak, ngidup lampu yang hidupkan kabel-kabel ini kadang-kadang dia pakai seturin itu. Ini kalau pakai cara Ustaz Hasan sebentar Pak. Bagaimana caranya? Kata Ustaz Hasan berarti ini diambilkan, dikasih anak perihal itu apa? Bangku kecil. Lalu dikasih kita muhawarah satu, bawa rotan satu. Ya, ini rotan-rotan yang dikiranya sudah dibanding ini melihat gimana cara menghidupkan lem tidak dipakai Pak. Akhir rasanya ad-darsul awal. Ya, kemudian ikut ad-darsul awal. Ma'a ahli talami, ma'a ahli talami. Terus gitu. Nah, terus gitu. Nanti kalau itu ngulang Pak. Kita bahasa Arab, dia bahasa Indonesia. Nanti kebalikan kita Indonesia, belajar bahasa Arab. Begitu aja, gitu aja. Insya Allah. Nah inilah. Jadi berkat ikhlasnya dulu, itu paling penting. Jangan kita dengan lab, insya Allah berhasil. Banyak beberapa lab tidak berhasil. Karena dia mengandalkan lab, dia mengandalkan Allah. Jangan sekali-kali kita berbuat sesuatu mengandalkan diri kita. Gagal. Nah, makanya Ustaz Hasan mencoba menyerahkan saya kerja. Ismail masih banyak melanggar. Akhirnya saya coba mencegahan, mengadakan pencegahan, bukan pemberantasan. Saya kurang tidur. Saya habis handuk tidur di depan kantor. Akhirnya umumkan anak-anak jangan lupa pakai celana panjang dan pakai ikat. Ya, saya rasa dulu kan anak-anak harus pakai celana panjang dan tidak boleh pakai karet, pakai ikat. Ya. Lampu terang benderang supaya anak-anak ini aman dalam tidurnya. Itu yang paling penting. Akulah tidurnya gak karu-karuan, ada mukhalafah syariah, barakah itu sak untuk hilang. Makanya itu ada keluarkan begitu ceritanya. Makanya listrik mahal Ustaz. Iya, kita tidak lihat. Malam lebih terang daripada siang. Dan itu tidak ada yang mati satu. Itu korup. Pasang yang terang. Ya. Di depan kamar tidak boleh dipasang satir, biar bisa jenguk-jenguk. Begitu diajar terus dasar kita. Itulah Pak yang dibawa ke sana itu. Jadi anak orang di mondok di situ, berarti ya, bukan seperti orang nitip barang nanti ngambil kapan saja. Tapi ini tidak seperti orang paruhan ladang. Taruh ini, kasih bibit, kasih uang tiap hari. Petani kita ini, yang kebunnya punya, saudagarnya bebasan. Akhirnya anak itu disemai, padi ini diberi pupuk, diberikan air, kurang airnya ditambah, dibuang daun keringnya, dibuang rumputnya, berbuah. Kalau ada muda mau pamit itu saya marah dia. Mau bertiga tinggal sanawi. Kalau dari sanawi 2, 3 awal kali marah saudara. Tidak boleh saudara. Bagaimana Ustaz? Ini ibaratkan buah seperti buah nangka belum jadi nangka. Tapi bukan tewel lagi. Ini buahnya mengkal-mengkal. Tewel sudah lewat, nangka belum jadi. Dia dirembus tidak empuk, dibumbuh tidak nyerap, dimakan tidak bisa. Ini nanti semelakama. Nanti buah di rumah itu menjadi bingung orang tua itu. Nah, jadi akhirnya kalau dia masih tidak belajar sama sekali, ente suruh jual kaki 5, ente bawa apa suruh gerobak, mau dia tahu ukurannya. Kalau udah begini, dia mau jual gitu malu. Teman mondoknya ada di sana. Dan itu mondok 5 tahun. Belum apa-apa Pak, masih mengkal-mengkal itu. Nah, akhirnya disuruh ngajar, belum siap. Nah, mulai menghindar, pada undangan menghindar, dia takut. Dipanggil Ustaz, ya memang dia mondok kan. Nah dia sahur suruh ngajar, dia bingung. Nah, ini bapak nanti itu bumerang untuk ente, nanti saya bumerang dia. Ini kan anak saya, katanya. Kok saya diputar-putar saya mau ngambilnya? Itu marah salah saya itu. Jangan bilang itu ibu. Saya dulu tidak kenal dengan ibu. Apalagi anaknya. Tiba-tiba ibu datang nyerahkan anaknya. Saya udah nyari barang, taruh situ. Nanti kalau ambil di situ, udah kena debu, kena apa serah. Jadi tidak dirawat. Ini loh petaninya, Ustaz Ismail ini petani, banyak nih, tiap hari beri pupuk, beri ini udah berbuah, tapi belum ada isinya. Ibu punya benih, hanya beri ongkos, enak-enak tidur di rumah, yang capek saya di sini. Tahu-tahu mau panen, marah dong saya dapat apa nanti? Coba biarkan bertanya petani, Pak petani, sudah boleh panen belum? Nah, katanya belum, ini ada isinya, tapi belum berisi. Masih gini-gini, nanti tunduk lagi, datang lagi belum. Ini warnanya masih hijau separuh, kuning separuh. Udah kuning saya boleh? Boleh. Nah, panen. Ibu dapat banyak, saya dapat berapa dia saya terima. Nah itu kita. Jadi Ustaz benar-benar ikhlas Imam Mudir itu, bangga dia. Aku kita kebanggaan
tulis sama murid kita sekali itu di bangga dapat menyelesaikan orang belajar, itulah keberhasilan kita. Wasiat kita dengan keamanan, jangan merasa bangga kalau banyak orang diskores, itulah kegagalan antum. Nah itu ceritanya, jangan kita alhamdulillah 5 orang kita skores, itulah gagalnya kami. Kok bisa diskores, kenapa? Sering keluar, di mana kamu? Kok bisa dia keluar, kamu gitu. Nah di sana itu udah diajarin kita, alhamdulillah. Tentang tawakal, itu juga ditanya orang di mana rezekinya, pondok di mana caranya, saya dapat jawab. Kalau ditanya bagaimana ekonomi pondok dari mana, jangan tanya saya. Kalau nanya pimpinan pun tidak tahu dia. Karena gitu masuk belanjaan, gitu aja. Tidak ada pembukuan untuk saya. Karena saya dulu pernah dimarah-marahan. Ini terakhir pernah itu. Ini penting untuk ajarin saya, anak saya. Jadi Ustaz Hasan naruh saya di kantor, suruh pegang keuangan. Memang saya jurusan waktu belajar itu ekonomi, ya, saya itu tahu lah itu pembukuan, alhamdulillah. Akhirnya saya lihat pembukuan ini hanya ada 5 dosa uang belanja selembar, besok itu lagi. Mencatat terus sementara, bukan pembukuan ini, saya buat pembukuan. Dan saya punya program setiap hari nyisihkan uang, ya 10.000, itu masih uang dulu. Ya. Akhirnya seminggu apa 10 hari, Ismail bawa buku harinya ke kantor. Wah saya bangganya, pasti wah ini, begitu saya tenang, begitu bawa kan. Ustaz Hasan itu nunjuk itu, mungkin Ustaz Hasan sudah ada mimpinya mungkin. Buka, cari tulisan 10.000, sisih 10.000, sampai terakhir ini untuk apa disisihkan uang 10.000? Begini ya Bu ya, kadang-kadang Bu ya, ada keperluan mendadak, jadi saya sudah sulit-sulit cari, jadi ada uang itu. Pasti tidak itu, ya. Jaga-jaga. Artinya belum pasti. Intinya belum pasti dan dilainkan. Saya untuk besok tidak saya pikirkan. Coba. Mampu nggak lagi? Ini tidak tidur, besok makan apa? Beras tinggal sedikit. Itu dibawa tidur. Pada kata Hasan, ente kalau baca tidur dengan saya. Saya udah tidur, ada dengan bantal. Hanya satu kerja saya, tidur. Tidak bisa dengan bantal mikirkan hutang. Apa bisa kebayang? Tidak bisa. Kita besoknya pusing, cari tujuan, tidak bisa. Bawa tidur, hilangkan. Saya bebas, tidak ada apa-apa. Minta berdoa dengan Allah, minta ampun dengan Allah, dan minta kalau ada orang bersalah, coba saya maafkan ya Allah. Lega kita tidur, selesai. Gitu bangun, fresh. Ada pikiran baru datang, minjam ke sana, ngambil di sana, tutup utang, buka utang ini, tutup sini. Jadi tutup lubang balik lubang. Itu juga taufik hidayah dari Allah. urusan utang dengan malu. Dalam Quran kan ada. Apa kata dalam Quran? Idza tadayantum idza ajalin musamma faktubu. Kan suruh bayar, suruh catat. Artinya nanti udah dicatat, hutang, ambil lagi, hutangnya ganti orang, catat lagi. Kan uang itu aja gini-gini. Orang heran dibangun, mana itu uangnya? Uang tahu kita hutang terus. Tapi utang tetap. Saya pagi nanya beras, berapa utang beras? Kemarin itu sempat 1.800. Dibayar 500, sudah ke 300. Saya bilang berat, enggak. Karena saya anggap itu udah biasa. Soalnya macam naruh mobil di sana sudah. Jadi alhamdulillah Pak, saya punya pegang dari itu. Paman saya guru sana mengatakan senasin, Dok, kayaknya jangan bosan-bosan. Saya pernah ngeluh, ini saya takut utang tambah banyak, utangi saja senasin. Inti. Alhamdulillah saya, keluarga saya, dari ayah saya, anak saya ini semua bisa haji. Saya tempat ini tambah besar-besar, ayam semua orang ke dia beli ya. Sampai yang pinggir saya sampai daerah tetangga saya ini. Orang semua datang ke sini. Kapan elannya? Itu elan dari Allah SWT. Jadi kalau minta kehidupan jangan pasang banner. Ini hebat ceramahnya, ini bisa ngajari, percuma. Kalau Allah tidak cinta, kamu itu nilai. Kalau Allah ada cinta dengan seorang hamba, Allah yang mengumumkan. Ya, ya Jibril, elam, ini uhibbu hadzal abd. Aku cinta hamba ini. Pak Ahibu, cintai dia. Pak Ahabu Jibril. Wa a'lama Jibril li ahli sama. Ya ahli sama, ilamu innani uhibbu hadzal abd. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ahabba hadzal abd. Pak Ahibu, makanya Pak Ahabu ahli sama. Wa ba'da dzalika wada Allahul mahabbata fi qulubi jami'i ahli ardi. Kalau sudah itu, maka Allah berikan rasa cinta itu seluruh hati penduduk muka bumi. Kemana dia pergi? Saya rasa di setelah orang cinta.
Dia tahu orang datang Istiqlal, minta izin untuk kata itu. Baru nembang bahasa mungkin. Oh, tentang Habib Hasan. Bawa itu imam, dia dengar kalau itu matinya izin. Imam, tapi nomor 2 bukan imam besarnya. Tentang Habib Hasan, saya sudah banyak ngerti. Saya sudah pergi Jawa Timur banyak. Sejarah Ustaz Hasan, dia bawa ini. Ya. Sudah, jangan ragu yang lain, saya jaminannya. Ustaz Hasan, orang saleh. Saya sudah lihat pondok yang paling pas untuk mengembangkan sayapnya di negara Indonesia dalam doa itu. Iya, jangan benar. Allah Muhammad. Garuda di dalam dakwah pesantrenku. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, saya berjanji Insya Allah kalau malam ada lagi saya datang Insya Allah. Tapi jangan saya belum yang ngomong. Gini saya ingin dulu saja. Nah, hanya seperti kita alhamdulillah gitu ya. Namanya ikhlas semua. Amin. Mudah-mudahan sama yang kita mudah-mudahan datang dari Allah. Amin. Mudah-mudahan Abu Hasan selalu melihat kita. Amin. Dan kita minta riayah dari beliau untuk anak-anak cucu turunan kita. Ya Allah, kami tidak punya kekuatan untuk mendidik anak-anak. Melihat ya situasi daerah seperti ini di mana-mana ada yang namanya pelanggaran syariat, maksiat di mana-mana. Tapi kami yakin hanya kekuatan Engkau ya Allah bisa mengatasi semua. Kami serahkan anak cucu kami, anak turunan kami kepada Engkau ya Allah. Dan kami hanya mampu untuk sebatas ikhtiar, tapi memastikan anak jadi baik hanya di tangan. Sekali lagi ya Allah, hanya Engkau kami serahkan anak-anak kami untuk mendidiknya. Kami yakin dengan didikan kamu, kami berusaha untuk membantunya. Dengan ini anak-anak kami sampai anak yang baik semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kami saya akhiri, mudah-mudahan apa yang kita bawa kita sampai hari ini ada manfaat untuk kita sebagai motivasi untuk anak-anak kita semua di dalam menggapai ridha Allah untuk ke depan, menjadi orientasi ke masa depan untuk malam ini, untuk di kita ini menjadi penyebab negara atau daerah malam ini mendapatkan menggapai ridha Allah, mendapatkan rezeki yang dibuka oleh Allah dari langit dan dari bumi insyaallah, sehingga daerah kita ini akan makmur, kita meningkatkan negara kita, daerah kita ini tidak akan ragu lagi, anak-anak kita siap menjadi pemimpin kita, ya. Pemimpin anak-anak kita dan kita yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala kehadiran, atas segala perhatian. Mohon maaf.